Insya Allah kalau tidak ada halangan, semua pelabuhan PT Kemas jadi fungsi pelabuhan Yosudarso yang menjadi pelabuhan PT Kemas dan penumpang, itu Yosudarso itu cuma untuk penumpang saja. Semua pelabuhan PT Kemas itu pindah ke Waisarisa. Ya. Jadi kalau itu dia jadi pelabuhan terintegrasi, nanti wilayah timur itu termasuk Papua itu tidak perlu lagi masuk ke Surabaya. Semua logistik itu melalui Seram Barat. Nanti dari situ baru didistribusi. Lalu kemudian untuk kabupaten kota yang lain itu nanti pakai kapal roro. Jadi kontainernya itu langsung dibawa seperti itu. Makanya tanggung jawab Pak Bupati dan Gubernur adalah memastikan, ya tadi saya di Latu, saya di Hualoi, menginformasikan hal seperti ini. Karena nanti jalur ini kan menjadi jalur distribusi logistik. Oleh karena itu dukungan masyarakat itu penting ya. Dukungan masyarakat penting agar tidak mengganggu. Nah, kebetulan di Waisarisa itu kan saat ini izinnya dipegang oleh Pak Tommy Winata, Grup Artagraha. Ya, Pak Gubernur sudah bertemu dengan beliau dan beliau bersedia untuk menyerahkan lokasi itu ke pemerintah untuk dibangun pelabuhan terintegrasi. Kita butuh kurang lebih 500 hektar. Jadi semua pelabuhan sampai industri perikanan semua di situ. Nah, ini akan menjadi lapangan kerja yang besar. Semua anak-anak Seram harus mengamankan proyek ini. Karena selama ini kan pusat pertumbuhan ekonomi itu kan pusatnya di Ambon. Nah, nanti kapal feri ini besok kita pakai kapal roro dengan kecepatan yang tinggi. Jadi kalau sekarang ini 1 jam lebih sampai 2 jam, besok itu 50 menit sudah nyampe. Jadi tidak perlu pakai kapal feri yang banyak, 2 saja cukup. Tapi daya tampungnya bisa 50 bahkan lebih mobil dan kecepatannya tinggi. Nah, gitu kira-kira. Mampu menyerap berapa tenaga kerja nih Pak? Saya tapi yang pasti besar. Kalau dia akan menjadi pelabuhan paling besar di wilayah timur sampai bisa melayani logistik untuk daerah Papua dan sekitarnya, itu kan pasti besar. Nah, itu kan akan pertumbuhan besar. Jadi kalian ini memang daerah termasuk paling kaya di seluruh Maluku dan Seram. SPB itu paling kaya, ada tambangnya, apalagi Maluku Integrated Port akan dibangun di situ, itu dipastikan pertumbuhannya tinggi. Nah, oleh karena itu akan menghidupi banyak orang. Semua komponen, semua stakeholder harus mendukung. Jangan sampai mengganggu. Pesan Bapak Gubernur, apapun keadaan di politik kemarin, pilihan kita berbeda-beda, tapi hari ini Pak Asri Arman dan wakilnya itu adalah Bupati sah. Ya, kawan-kawan yang belum berkesempatan masih ada waktu. Tapi ini harus berjalan, pemerintahan ini harus berjalan. Oke? Tadi Pak singgung terkait dengan yang pasti saat ini ada undang-undang Minerba yang baru itu Perusda bisa mendapatkan izin, koperasi juga akan mendapatkan izin. Tidak saja tambang di sini, tapi di Gunung Botak juga akan ditertibkan. Karena selama ini kan dikelola secara ilegal, ya. Lalu kemudian kayak batu sinabar itu kan bisa berbahaya. Jadi oleh karena itu memang harus legal, ya. Selain dari legal supaya tidak memberi dampak lingkungan yang besar, tapi PAD-nya itu bisa diterima oleh daerah penghasil. Nah, sehingga bisa menumbuhkan pendapatan masyarakat. Oke? Luar biasa. Pertama, kalau kepala daerah yang baru dilantik kan biasanya itu kan ada yang berbeda. Tapi kalau saya pantau dari unsur pemerintah, itu semua kelihatannya bagus. Lalu masyarakatnya juga banyak. Itu kesan yang terbaik dan ini harus dijaga terus. Karena dukungan masyarakat itu penting. Saya kasih contoh ya. Kalau di satu kampung itu kemarin Pak Asri, dia kalah di situ misalnya. Mereka tidak setuju dengan beliau, dengan wakilnya. Lalu beliau mau taruh proyek di situ, mau bangun telit, tapi kalau kalian larang angka batu pasir di situ, itu proyeknya nggak jalan. Jadi itu tidak boleh terjadi seperti itu ya. Oke? Oke.